DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Windy beserta jajaran dari Kemenkes. Selamat datang di kantor DPD RI. Pada hari ini kami dari kantor DPD RI bersama Ibu Anita ingin mendengarkan paparan dari Kemenkes mengenai program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Anita untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua di saat yang berbahagia ini. Perkenankan untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Agita Nurfianti. Saya anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Khususnya saya sekarang ini ada di Komite 3, Bu. Komite 3 ini membidangi antara lain pendidikan, kesehatan, agama, pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, keluarga berencana, perpustakaan dan ekonomi kreatif, salah satunya itu, Bu. Dan kesehatan juga masuk di dalam Komite 3. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Dr. Vini, Ibu Winnie, Nurwini, Ibu siapa tadi lagi keluar ya, dan Ibu semuanya, saya aturkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bisa hadir ke sini. Pada hari ini kita akan melaksanakan audiensi dalam rangka menjawab aspirasi masyarakat terkait program pemerintah yang berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah besar dan langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Salah satu programnya itu adalah program makanan bergizi gratis yang diharapkan ini dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada anak-anak untuk memperoleh makanan sehat dan bergizi, terutama bagi anak-anak dalam masa periode emas ini, Bu ya. Langsung ke yang ini ya. Dalam diskusi hari ini mungkin ada beberapa yang akan kita bahas gitu poin-poinnya, Bu. Antara lain bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam memastikan kualitas dan kandungan gizi makanan yang disediakan, kemudian bagaimana standar gizi dan menu makanan yang akan diberikan dalam program makan bergizi gratis ini. Kemudian apakah sudah ada standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan untuk penyedia makanan, siapa yang akan melakukan pengawasan kualitas dan keamanan makanannya. Kemudian, apakah ada mekanisme pemantauan kesehatan penerima manfaat program ini? Bagaimana penanganannya jika ada masalah kesehatan terkait konsumsi makanan dari program ini? Apakah ada upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang seiring dengan pelaksanaan program makan gizi gratis? Kemudian yang terakhir, bagaimana pola koordinasi dan tata kelola pemenuhan pelayanan makan bergizi gratis di tingkat daerah antara Dinas Kesehatan dengan Badan Gizi Nasional dan sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan? Kurang lebih itu poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini, Bu. Cukup dari saya, mungkin kita lanjut saja dengan mungkin ada paparan dari Ibu atau yang lain bisa langsung aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita banggakan, sama-sama kita hormati Ibu Agita Nurfianti SPD, SPSI. Sarjana Psikologi. Ya, oh iya, mohon maaf. Ini soalnya tadi ketutup itunya. Lambang. Juga yang kami hormati Ibu yang tadi memoderatori acara ini, Bu Hera. Ya, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu
Jadi mohon maaf sekali saya terlambat hadir karena hari ini saya diberikan disposisi oleh Pak Sekda untuk membuka acara terlebih dahulu begitu. Acara peringatan Hari HIV sedunia yang diadakan di tingkat Jawa Barat. Yang dimana Ibu Anita saya juga laporkan kepada Ibu bahwa hari ini dan besok kami akan melaksanakan kegiatan peringatan Hari HIV ini Bu di tingkat Jawa Barat. Yang melibatkan ya alhamdulillah hari ini mungkin ada kurang lebih sekitar 100 hadir secara langsung, ikut YouTube ada sekitar 400-an Bu, karena kita punya target eliminasi HIV 2030 dan insya Allah besok webinar juga Bu ya, dalam hal kami mengundang 1.000 orang untuk dapat hadir dalam upaya tadi memberikan edukasi kepada masyarakat. Buat kita dan Bapak semua perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya kami pun baru di tingkat sosialisasi Bu. Sosialisasi. Jadi belum ada seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat, jadi belum ada pedoman, petunjuk teknis, itu kami belum dapatkan. Itu yang pertama mungkin. Jadi kami memang membawa bahan sosialisasi, tapi izin ini pun dari Kementerian Kesehatan. Oh, dari Kementerian. Jadi kami adalah dari Dinas Kesehatan Bu, izin Bu Hera, bukan dari Kementerian Kesehatan, betul. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jadi kami memang di hari kemarin mendapatkan sosialisasi Bu tentang bagaimana nanti program makanan bergizi gratis ini. Tetapi Bu, mohon maaf belum ada turunannya kepada kami. Bagaimana tindak lanjut. Nah, tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah berinisiatif terlebih dahulu. Jadi beberapa kota kabupaten sudah melaksanakan pilot project Bapak, pelaksanaan makan siang bergizi ini. Beberapa yang sudah kami lakukan evaluasi ke lapangan, yang pertama adalah di Kabupaten Sumedang. Di mana di Kabupaten Sumedang ini ada 2 sekolah yang difokuskan dan mereka luar biasa Ibu sekalian melaksanakannya 3 bulan berturut-turut. Yang pertama dari dana CSR, yang selanjutnya dari dana APBD Kabupaten Sumedang. Kalau di sini jujur secara detail kami mengikuti Bu dari awal persiapan orang yang menjadi yang menjadi penyuplai makanan untuk anak-anak. Di sini dilibatkan 2 sekolah Bu. Yang pertama adalah di Kecamatan Jatigede. SD-nya apa saya lupa ya? SD apa ya? SD Jatigede. SD Jatigede. Yang kedua adalah di Jatinangor. Ya. SD Sirah Cai ya, ambil di Bumalah. Ya, Sirah Cai. Nah, di sana Bu izin kami sudah berinisiatif terlebih dahulu karena sekali lagi tupoksi SOP pedoman itu belum ada Bu. Jadi sebelum Kemenkes baru minggu kemarin melaksanakan sosialisasi. Nah, itu kami sudah lakukan di bulan Oktober ya. Oktober kalau tidak salah Bu, izin nanti saya lihat foto saya. Oktober kami di itu foto kegiatan. Di bulan tersebut Bu, kami dari mulai tahap persiapan di tingkat puskesmas, di mana puskesmas dalam hal ini memelopori adanya melihat secara langsung orang yang akan mengolah makanan, ya, di mana di dalamnya disiapkan di Kecamatan Jatigede ini disiapkan oleh Ibu Kader PKK, di mana Ibu Kader PKK kebetulan sudah menerima pekerjaan pembuatan makanan dari PTP Bu. Jadi ada kantor PTP yang makanan siangnya itu disediakan oleh mereka. Jadi setengah profesional sebetulnya, tapi itu ibu PKK. Jadi menguatkan UMKM di sekitarnya. Di mana ibu tersebut sudah ada Bu izin PRT-nya, izin peralatan untuk ini sudah ada Bu. Dan kami sudah langsung meninjau ke lapangan. Fotonya mungkin katanya di dokumentasi kegiatan ada sebetulnya. Di mana kami karena sekali lagi belum ada pedoman yang disampaikan, sehingga kami melihat dari segi kewenangan kami Bu. Salah satunya adalah dari mulai tadi perizinannya, alhamdulillah sudah ada. Lalu yang kedua adalah pemilahan sampahnya, karena ini menjadi hal yang utama Ibu sekalian. Dan juga kami upayakan untuk juga tanaman di sekitarnya itu ini hasil evaluasi Bu ya. Karena pekarangannya luas, jadi kami sarankan ayo diaktifkan aja gitu Bu ya.
kan kita tahu dari hasil makanan itu kan mungkin butuh tomat, butuh cabai mungkin. Jadi kami harapkan ayo manfaatkan toganya gitu Ibu, manfaatkan tanaman di sekitarnya supaya atau pembuatan sayuran misalnya dari biopori gitu ya, dari agroponik supaya makanannya itu UMKM-nya berjalan gitu Bu kira-kira. Termasuk sumber air itu jadi masalah juga untuk kami Bu. Dan alhamdulillah ternyata di tempat ibu-ibu PKK tersebut, di jati gede tersebut, hal itu alhamdulillah sudah menurut kami sesuai begitu Bu. Ya dari segi kesehatannya, walaupun tanda kutip bukan berarti sesuai standar yang betul-betul seorang pengusaha begitu Bu ya, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Termasuk di dalamnya kami meminta teman-teman puskesmas untuk membantu mereka membuat SOP dari mulai pemasakan Bu sampai kepada sekolahnya mau nyampainya jam berapa gitu Bu sekalian. Jadi diharapkan dari mulai pengolahan, pemasakan sampai dimakannya jangan terlalu lama supaya hadat gitu Bu ya. Betul. Gitu. Itu jadi hal seperti itu kami minta bantuan dari puskesmas, termasuk di dalamnya Bu pemeriksaan kekhawatiran mencegah adanya penyakit yang menular yang diakibatkan oleh pasak begitu Bu, oleh makanan yang dimakan. Jadi antisipasinya harus seperti apa? Jadi pengolahannya itu seperti apa? Nah alhamdulillahnya karena mereka sudah pernah dilatih, karena sudah punya EIRT, sehingga mereka paham Bu. Jadi begitu kami datang ke sana, punten Bu sekalian, rumahnya sederhana, tapi memang bersih Bu, begitu ya. Nah mungkin kemarin kami hanya menguatkan tentang yang penting adalah proses mulai pengolahan berarti kan dari mulai mencuci, memotong gitu ya, lalu memasak sampai pengepakan dan dikirimkan. Nah itu mungkin yang kami kemarin kuatkan, walaupun sekali lagi pedoman dan sebagainya belum kami dapatkan. Ini hanya inisiatif kami saja Bu, karena diperintahkan oleh Pak Bu dan Pak Sekda. Dan kami melihat juga proses di sekolahnya Bu, bagaimana kalau di SD Jati Gede 3 ini memang yang dilibatkan adalah ibu gurunya begitu. Ya kalau nanti yang di SD SD Seracai itu anak-anak yang membagikannya. Nah itu jadi alhamdulillah untuk puskesmas sendiri kami memintakan diperiksa tinggi badan, berat badan dan HB HB anaknya, hemoglobin anaknya, apakah anemia atau tidak. Nah memang sekali lagi tanda kutip tidak mungkin prosesnya dapat segera kita nilai begitu sekalian, karena kalau hanya 1-2 minggu tidak akan begitu berdampak mungkin. Tapi kami belum dapat terima laporan selanjutnya Bu untuk yang 2 bulan, bukan 3 bulan, 2 bulan itu berturut-turut ada tidak kemajuan yang terjadi. Jadi itu Bu izin yang kami lakukan yang di Sumedang, termasuk kemarin yang di Siracai. Nah di Siracai, SD Siracai yang melaksanakannya adalah kecamatan Bu kalau itu. Ya jadi ibu-ibu PKK kecamatan mereka yang memasak setiap hari selama 2 bulan tersebut. Nah kemarin memang kami pun, karena kalau kami kan ya Pak Sekda dan Pak Gubernur itu orangnya apa ya, mencari gitu Bu ya, yang terbaik seperti detail orang itu. Nah kemarin ternyata ada semacam disebut promosi ya bukan Ibu ya, maksudnya ada kedatangan dari sebuah pengusaha yang sudah terbiasa menyiapkan makanan di TNI Bu. Ya, yang kita sebut dengan dapur satelit. Ya, memang di dalamnya sudah canggih Bu. Ya, tapi sekali lagi itu tidak jadi patokan kami Bu. Ya, karena biar bagaimanapun prinsip perekonomian atau UMKM yang harus disampaikan itu tetap kami pegang. Jadi kemarin kami hanya melihat saja dan Pak Sekda dan Pak Gubernur pun tidak memutuskan apa-apa, hanya melihat saja karena tadi sekali lagi dari BGN-nya kami belum punya arahan. Itu sudah dari mulai 3 bulan yang lalu Bu. Selanjutnya kami pun diundang pada saat itu di pilot project di Cirebon Bu. Yang hadir pada saat itu adalah Bapak Trisutrisma beserta tim BGN Bu. Nah di kesempatan kali itu memang mereka pun masih dalam tahap mencari gitu Bu ya, belum menetapkan juga Bu, belum ada sosialisasi apa-apa. Malah ketika saya memberikan saran, Bu nanti aja sarannya katanya, kami tampungnya nanti gitu Bu ya, jadi hanya sekedar melihat. Nah kalau memang betul kata Ibu, setelah saya perhatikan Bu izin, begitu kasus yang di Sumedang dengan yang di SMP Cirebon ini ada berbedanya Bu. Berbedanya apa?
Kalau di SD Bu, begitu lihat makanan wajahnya berbinar Bu. Oh gitu ya. Makanan, wah makanan tuh habis teh, malah bahagia ngeliatnya teh. Betul Pak, ih seneng banget itu ya. Wah langsung makan, udah sarapan belum? Belum. Nah, makanya dicarilah waktu yang terbaik untuk memberikan makanan itu, diambil keputusan jam 10. Karena kalau SD itu kan ada 2 ya Pak, ada yang pulang jam 10, ada yang pulang jam 12. Nah jadi kenapa diambil jam 10? Jadi pas yang mau pulang itu makan dulu, yang mau datang makan dulu gitu sekalian. Itu pengolahan jamnya. Jadi ternyata memang harus dilihat jamnya itu jam berapa harus ditetapkan. Nah karena ibu guru bilang kalau di atas itu Bu, katanya kalau jam makan siang jam 1 atau jam 12 anak-anak udah jajan dulu katanya gitu. Nah kalau di SMP Bu beda Bu, mungkin karena itu kota ya. Jadi melihat makanan tuh nggak begitu antusias. Ini kenapa nggak dimakan Dek? Nggak suka. Itu SMP Pak. Padahal pada saat itu menunya ada ayam, ada yang ayam, ada yang telur, ada sayur begitu ya. Ada goreng bala-bala, kalau tidak salah goreng geko begitu di dalamnya, dan ada nasi. Ini kenapa nggak dimakan? Nanti aja. Nah, jadi memang berbeda ya Bu ya. Rupanya kalau untuk SMP mah di kota udah merasakan kabok mungkin ya, udah merasakan steak mungkin ya. Nah itu mungkin memang betul kata Ibu, kadang menu itu menjadi sebuah hal yang istimewa juga. Lalu kami pun Bu di Jawa Barat ini sebetulnya semua kota kabupaten sudah memulainya. Kemarin Kabupaten Bogor juga sama Bu, walaupun hanya 1 hari ya. Tapi di situ mungkin karena tadi ya Kabupaten Bogor daerahnya mungkin tidak begitu di kota, jadi begitu lihat makanan sama Bu semangatnya. Ya jadi ternyata lokasi ya, kebiasaan itu mempengaruhi juga ternyata ya respon anak terhadap makan siang bergizi tersebut. Jadi memang di dalam hal ini mungkin izin Bu, walaupun belum ada sekali lagi pedoman, belum ada buku petunjuk teknis begitu, kami memang melihat begitu dari sisi ternyata tidak mudah dalam memberikan makan siang bergizi ini. Biar bagaimanapun mungkin tadi kebijakan lokal yang tadi ya, maksudnya dari mulai menu, jam pembagiannya jam berapa, lalu jumlah macamnya. Malah kalau dilihat Bu, justru jangan terlalu banyak macamnya Pak, jadi pusing mereka tuh makannya. Mungkin yang saya perhatikan gitu ya, wah ini menunya kan kadang memang tidak sesuai harga Bu. Kalau yang kemarin masih 16.500, yang kemarin masih yang kemarin terakhir Bogor 10.000 gitu Bu ya, memang beda-beda gitu. Besok kalau makin banyak mungkin seperti repot gitu makan gitu ya, mungkin karena saya sadar sendiri Bu, saya waktu kecil terbiasa sama ibu saya itu makannya cuma semacam aja Bu, ya paling ada tambahan 2 lah gitu. Begitu saya menikah sama suami saya itu di keluarganya biasa makan banyak Bu, sayurnya ada. Jadi begitu saya menikah makan segala macam ada, bingung makannya Bu. Nah itu saya kembali lagi ke diri saya sendiri gitu ya. Oh mungkin anak-anak juga seperti itu gitu. Itu ini hanya mohon maaf Bu, ini hanya asumsi secara pribadi ya, mohon maaf bukan kebijakan ya. Jadi mohon maaf sekali karena saya pun sejujurnya tidak berani Bu untuk menyampaikan bagaimana kebijakan Jawa Barat, belum Bu, karena kami tidak punya pedomannya ya. Di samping itu mohon maaf saya juga sedikit trauma juga Bu pada saat saya memberikan masukan. BGN-nya seolah menyampaikan begini, tunggu aja gitu Bu ya. Oh ya, jadi saya dalam hal ini pun tadi Bapak sekalian, saya menunggu kebijakan pusat saja ya. Nah tetapi kami pun tadi ingin memberikan masukan buat kita izin. Pada saat diberikan penjelasan di RKPD di Trans, pada saat itu datang langsung dari BGN-nya, disampaikan bahwa di lapangan nanti orang puskesmas akan terlibat Bapak sekalian. Nah ini sebagai masukan saja Bu, kami di puskesmas dalam hal ini memang harus terlibat, tetapi mungkin harus ada kewenangan yang diperjelas. Karena Ibu Bapak sekalian izin, saya pernah di puskesmas Dayakolot Bu, izin pada saat itu di SD itu Bu ada 24 SD, SMP 3 kalau salah, SMA 2. Terbayang Bu, sasaran makanan bergizi ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, seluruh anak-anak sekolah, baik itu pesantren ya, dan balita. Terbayang kalau hanya puskesmas yang didaulat untuk mendampingi dan pengawas Bu, satu tidak akan tercapai tujuan kita Bu, yang kedua pekerjaan puskesmas pasti terbengkalai. Jadi kemarin saya udah taki-taki Bu, sekali lagi nih asumsi pribadi ya Bu ya, karena belum ada bentuk dari pedomannya. Saya berpikir bahwa
puskesmas mah konsultan aja gitu Bu. Ya, artinya apa? Pembagian pengawasan pelaksanaannya kita bagi aja sesuai kewenangan. Nah, maksudnya apa Bu? Maksudnya kami akan mempersiapkan, UKS akan kami giatkan kembali Bu. Kantin sehat disiapkan gitu. Jadi yang mengukur, yang memeriksa gula darah, kalau udah guru, anak sekolah mau kita pekerjakan. Kita bikin kader-kader kesehatannya. Itu Bu, kita didik teman-teman karena kan meriksa HB mah mudah sebetulnya Bu, kita didik juga bisa. Lalu untuk menimbang, mengukur bisa, begitu. Nanti mereka tinggal melaporkan ibu bapak guru tersebut dan ketika ada yang bermasalah, misalnya HB-nya rendah, itu baru bagian kami Bu. Begitu Bu, untuk menindaklanjuti masalah-masalah tersebut. Karena terbayang Bu, 24 SD, saya sebayangnya kecamatan Dayakolot aja dulu 24 SD, 1 SD mungkin ribuan Bu. Karena kan 6 kelas kali, atau enggak ribuan ya, ratusan mungkin ya. Misalnya 6 kelas kali 50 orang, udah 300 orang. Berarti 24 kali 300 orang. Ditambah SMP, SMA, mungkin satu kelasnya ada satu angkatan, mungkin satu kelas 50 kali 10 kelas 500 kali 3 1500 misalnya. Kali 3 SMA. Tambah kali 2 SMA, tambah 3 SMP misalnya, anggaplah sama. Berarti ribuan sasarannya. Kalau puskesmas yang diharapkan memantau akan menjadi kesulitan Bu. Tapi kalau kita berdayakan teman-teman di sekolah, teman-teman SMP, bapak ibu guru sebagai pengawas yang nanti tadi akan melaporkan. Karena sebetulnya kegiatan UKS ini sudah menjadi kegiatan rutin kami Bu. Ya, jadi insya Allah itu akan tergerol Bu nanti kalau kata orang Sunda gitu. Nah jadi kita kuatkan saja dulu sekolahnya dan nanti kalau masalah keamanan pangan dan sebagainya kami menunggu instruksi dari BGN juga. Karena belum pasti nih bagaimana pelaksanaan di lapangan. Apakah tadi akan dipekerjakan oleh pihak ketiga misalnya atau ada pihak ketiga dengan memberdayakan UMKM misalnya atau memang oleh UMKM. Nah ini mungkin Bu, tapi pada prinsipnya bagi kami mungkin ketika seorang pengolah makanan itu sudah ada PIRT-nya, sudah ada izin layak melaksanakan layak hijin, itu menurut kami itu sudah layak Bu. Ya tinggal mungkin sebelumnya kita kumpulkan, kita bersepakatan bersama, komitmen bersama supaya ya jadi budaya begitu Bu bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk anak-anak kita. Jadi mencegah adanya terjadi mohon maaf Bu keracunan makanan ataupun penyakit akibat makanan-makanan tersebut. Bilih trauma gitu Bu ya. Nah, tapi alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, laporan dari teman-teman terutama di Sumedang itu alhamdulillah tidak ada yang namanya kejadian keracunan atau sebagainya. Hanya kami memang belum karena punten saya juga bukan ahli gizi, jadi saya juga belum begitu memahami seberapa besar sih ketika selama 2 bulan anak diberikan asupan gizi itu berapa harapan kenaikan tinggi badan atau berat badannya gitu Bu. Apakah pada anak itu signifikannya seperti apa? Mohon maaf saya juga belum bisa menerangkan karena memang bukan keahlian saya juga Bu. Gitu. Jadi itu saja sih Bu. Ini sekali lagi hanya merupakan asumsi pribadi karena sekali lagi kami baru menerima sosialisasi ya dan kami karena perintah dari pimpinan kami Pak Gubernur dan Pak Sekda sehingga kami berusaha mencari informasi. Ya, jadi sebetulnya Bu Agita izin dan Ibu Bapak sekalian, sebetulnya di kota kabupaten lain pun sudah banyak yang melakukan pilot project ini. Misalnya Kabupaten Karawang juga melaporkan ya, dan beberapa kota kabupaten lain. Mohon maaf, saya belum mengingatnya, mohon maaf. Tetapi mereka sudah mulai Bu untuk melaksanakan kegiatan ini dan sejauh tadi asumsi yang saya sampaikan, insya Allah kami di Pemprov Jawa Barat itu sebetulnya sudah mempersiapkan hal tersebut. Tinggal mungkin saya yang rasakan punten bisa kadang-kadang betul Bu Agita yang diundang teh di Keswe ngumpul gitu. Ya padahal kita tahu berdasarkan laporan dari Bapak BGN yang hadir pada saat itu pendanaan itu di Disdik. Begitu Bu. Lalu untuk teknik di lapangan itu nanti BGN. Ya, jadi kami itu kalau melihat dari sisinya memang tadi ke arah pengawasan, pemantauan dan sebagainya. Tapi itu mungkin curhatan saya saja Bu Agita. Ketika di lapangan kejadian seperti itu, maka ya ketika pedomannya begitu, karena saya sekali lagi tidak tahu apa isi pedomannya, tapi ke depan mungkin hal itu yang kita sudah antisipasi. Makanya saya sudah sampaikan kepada teman-teman kota kabupaten, ayo giatkan lagi UKS-nya supaya pekerjaan kita ini lebih mudah,
Dan yang kedua, tujuan utama pemberian makanan bergizi ini akan tercapai. Begitu Ibu sekalian. Atau mohon mangga bila teh ini sebetulnya bukan Bu Winnie Bu, namanya Bu Wiwis. Bu Winnie kebetulan ada tugas yang harus diselesaikan. Karena mama aku ini teh akhir tahun jadi apa begitu ya. Juga Teh Nisa juga, mohon maaf bukan Pak Agus tapi perwakilan ya, perwakilan dari Promkes ya, perwakilan dari Promkes juga. Tapi insya Allah Bu, kalau saya pribadi selalu mengikuti Bu. Makanya saya tadi pede datang sendiri aja dah. Pertama adalah belum punya pedoman, yang kedua adalah alhamdulillah selama proses pilot project ini saya mengikuti Bu. Jadi insya Allah, tapi sekali lagi punten ini hanya sebuah asumsi dari pribadi saya Bu, karena mengikuti kegiatan pilot project makan siang bergizi ini. Ya untuk selebihnya sekali lagi ini bukan kebijakan, bukan arahan pimpinan, bukan Bu, ini merupakan betul-betul murni asumsi pribadi saya. Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Mungkin Ada tambahan dari Bu Wiwis, silakan. Mungkin tupoksinya castingnya aja Bu. Oh iya. Dalam pelaksanaan PGM. Karena yang di casting langsungnya ini Bu. Izin izin semua. Kalau untuk sebagai tupoksi dari kesehatan lingkungan yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya juga bekerja sama dengan Puskesmas sebagai wilayah kerjanya, terutama Puskesmasnya. Mereka setiap ada yang melakukan makanan bergizi itu mendatangi, misalkan waktu di Cirebon di SMP 6 kalau nggak salah sama SD, ada satu SD satu SMP. Waktu itu Bu rencanakan Pak Presiden yang mau datang. Nah kebetulan Pak Presiden jadi Pak Wiranto yang datang. Nah itu mereka udah bagus Bu, Pak Aspres, Disbud, Dinas Kesehatan, perizinan satu pintu itu bekerja sama. Dinas Kesehatan memilih ada berapa 6 catering jasa boga yang sudah mempunyai sertifikat. Nah ke-6 itu didatengin semua Bu. Jadi istilahnya inspeksi kesehatan lingkungan namanya IKL. Itu melakukan, mereka memilih nanti dari 6 itu dilihat mana yang memenuhi syarat sesuai IKL, form IKL tersebut. Itu dilihat gedung sarananya, dilihat layak tempat pengolahan pangannya, terutama pengelola pangannya yang tukang masak, kami sebut penjamah makanannya. Itu kalau dari catering itu yang besar itu harus 50% kursus penjamahnya sudah mengikuti penjamahnya sudah mengikuti kursus pelatihan, harus 50% yang sudah mempunyai sertifikat. Itu wajib 50% ikut kursus penjamah. Nah itu sebagai syarat utama juga. Berarti kalau sudah punya sertifikat khusus pengelola makannya juga udah mengikuti pelatihan khusus penjamah. Gila dari situ juga kapasitas mereka sanggup berapa dalam sehari-hari mengelola pangannya untuk cateringnya, baik dari buat hajatan, undangan atau event-event. Nah itu mereka tim Bu sudah memilih waktu itu yang Kota Cirebon. Ya alhamdulillah lancar, semuanya lancar. Nah waktu itu kebetulan bulan Oktober Bu diajak sama Kemenkes untuk uji coba pedoman BGS ini di ala Kemenkes, ala Kesling, di Kesling. Nah tapi mereka belum ngasih ke saya Bu. Jadi kita datang ke sekolah yang telah didatangi, kebetulan juga ada makanan datang, kita melihat mereka mengambil problemnya apa sih yang dihadapi permasalahan oleh sekolah-sekolah, oleh puskesmas. Nah, karena kan kalau catering mah enak Bu ya, dia bisa kan wajib mengambil sampelnya yang makanan dikirim itu 2 kali 24 jam. Untuk apa? Pencegahan kejadian KLB. Jadi 2 kali 24 jam kalau sudah ada makanan Bu itu keluar. Persis keluar, yang ada yang baru keluar. Nah, itu wajib mengambil bank sampel setiap hari makanan yang akan disajikan. Kedua, sebelum waktu mereka mau dipilih jadi catering ini Bu, makanan mereka semua diperiksa ke lab. Mereka catering wajib memisahkan makanannya ke lab. Hasilnya seperti apa, termasuk kualitas air di rumahnya itu juga. Itu Bu. Kalau yang untuk ini Bu kan ada yang juga menggunakan yang UMKM tenan-tenan, ada yang menggunakan itu. Nah
kebanyakan ada yang melakukan di beberapa kabupaten, ada beberapa kabupaten itu melakukan pakai UKM Bu, tapi ternyata pas mau dibayar tidak bisa dibayar, diklaim karena apa? Belum terdaftar tenannya. Nah, ini permasalahan juga dari Kemenkes. Jadi seperti ini Bu, kalau memang sudah terlanjur membuat, kita tidak wajib diam, kita jemput bola, kita panggil tenannya itu, kita kasih penyuluhan, kita kasih pinjamannya suruh wajib ikut kursus, dan untuk sekuritasi, untuk legalisasi sambil berjalan karena sudah melakukan, jadi nggak boleh dilepas, takut terjadi apa. Kemenkes mengajukan nanti pedomannya seperti itu Bu. Termasuk sekarang karena banyak jasa boga yang ingin mengikut, jadi banyak sekali, tapi ya kalau bisa ya mengikuti dengan program sistem OSS-nya. Mereka harus mengisi sistem OSS Bu. Dari situ kalau masih berproses baru kita nggak apa-apa, yang penting masuk dulu. Kalau memang dia dapat, kita awasi sambil berjalan proses sertifikasi persyaratannya gitu. Nah kalau untuk puskesmas itu mereka kan banyak juga tugasnya Bu. Kan tadinya MBG minta mengawasi tahap hari, tapi tidak mungkin, tapi mereka siapapun yang mengelola pangan itu wajib menyimpan bank sampel 2x24-nya, jadi puskesmas tidak harus setiap hari tapi melihat seminggu 2 kali atau berapa kali, kecuali ada urgent yang ada terjadian baru ada investigasinya gitu. Itu yang puskesmas yang caselingnya Bu. Yang saya tahu seperti itu Bu. Jadi seperti sudah bekerja sama semua sih. Jadi laporannya ke saya itu. Ibunya ke sana bukan sih. Itu Bu. Jadi dari casting seperti itu sudah berkolaborasi, meskipun ada beberapa yang ketika Ibu ini tugasnya bukan tugas ya, jadi tapi kita tetap koordinasi, kita tetap berjalan sebagai tupoksi kesehatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, memang di dalam salah satu kewenangan kami itu Bu, salah satunya adalah tadi bagaimana sampel itu wajib disimpan Bu dalam kegiatan apapun. Ketika ada makanan yang diolah besar, itu mengantisipasi bila mana ada kejadian kita bisa lihat kira-kira kuman apa nih yang menyebabkannya. Ya, dan tadi saya sampaikan salah satunya apakah itu menjadi kewajiban di dalam pedoman ya Bu Liv ya. Karena kalau puskesmas saja rasanya memang agak berat. Terbayang berapa tenan nanti yang menyiapkan ya. Tapi kalau kewajiban menyimpan mah jadi wajib ya Bu Liv ya. Hanya sebagai antisipasi saja ketika nanti ada kejadian wabah, diare atau apapun, itu bisa kita ambil sampelnya dari yang bersangkutan. Itu mungkin. Dan Jawa Barat dalam hal ini Bu, sebetulnya kita sudah mendorong siapapun yang punya usaha itu wajib punya NIB. Jadi kemudahan itu sudah kami sampaikan. Karena kami punya target 1 juta NIB tahun 2020 ini, dan semoga itu juga turut mendorong ya Bu Yus ya, supaya masyarakat yang UMKM tadi ketika nanti betul bahwa kadang pertanggungjawaban keuangan itu kan, mohon maaf Ibu, karena harus jelas CV-nya, PT-nya, pajaknya gitu ya. Nah itu mungkin menjadi salah satu yang harus dimasukkan juga ya Bu Yus ya, ke dalam buku pedoman. Karena seperti kami ya Bu, pemberian makanan tambahan pada anak balita yang sekarang untuk masalah gizi Bu, stunting dan sebagainya, salah satu kesulitannya adalah ketika kita tidak bisa pertanggungjawaban ibu-ibu PKK yang memasak ya Bu. Itu memang salah satu kesulitannya yang kita hadapi ya, karena ini kan sebetulnya PMT makanan yang kita berikan kepada anak balita itu salah satu seperberapa kegiatannya nanti di makan siang bergizi nanti ya Bu Lis ya. Itu mungkin Bu izin tambahan itu. Teteh mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Kadis, Bu Anita, saya perwakilan dari promosi kesehatan. Kebetulan ini sedang ada tugas ya Bu ya dari Bu Kadis. Untuk dari Prokes sendiri sih secara secara khusus untuk makanan bergizi sih memang belum disiapkan ya Bu Kadis, Bu Anita, soal edukasinya. Tapi secara prinsip jika memang ada arahan dari Bu Kadis setelah mungkin ada pedoman Ibu ya, kami dari profesi akan pasti support untuk melaksanakan, karena fungsi utama kami adalah untuk edukasi, baik itu dari sosial medianya, dari segala sisi. Kami akan mengupayakan dan mengoptimalkan apa saja sih yang harus diinfokan kepada masyarakat itu sendiri, baik dari apa sih pentingnya atau urgensi dari makan siang ini, makan bergizi ini gitu, sehingga
pun khususnya sasaran nanti ketika memang diberikan program makan gratis ini akan lebih memahami ya Bu Kadis bagaimana sih untuk apa sih tujuannya, kenapa sih harus diberi komposisi makanan yang seperti ini gitu. Jadi lebih apa ya, ibaratnya tercerahkan lah gitu kenapa harus sayur itu dimakan gitu, dengan bahasa-bahasa tentunya melihat sasarannya anak-anak atau ibu hamil. Pendekatannya mungkin lewat kita sudah membuat komik gitu yang memang untuk anak-anak pasti lebih disukai gitu. Maka pendekatannya adalah siapa sasaran kami nanti, dan kami akan membuat yang memang ramah untuk sasaran kami. Seperti itu. Terima kasih. Beberapa sekali yang bisa disampaikan, karena memang mohon maaf sekali karena memang keterbatasan juga di kami, tapi insya Allah walaupun belum ada kebijakan dari pusat, kami di tingkat Pemprov Jawa Barat itu sudah berupaya ya untuk memulai begitu ya, dan alhamdulillah kami sangat mendukung Bu kegiatan makan siang bergizi ini. Tetapi tadi mungkin dengan beberapa hasil Ibu ya, pemantauan di lapangan ini Bu ya, walaupun tidak menggambarkan sebetulnya, tapi saya yakin insya Allah kegiatan ini sangat baik. Ya teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu untuk paparannya. Jadi ini ternyata memang sudah ada di beberapa sekolah di uji coba lah gitu ya Bu ya. Walaupun memang belum ada pedoman pastinya gitu. Untuk yang sekolah-sekolah ini kan kemarin yang sudah diuji coba itu setiap hari Bu, atau Setiap hari Bu. Setiap hari selama Betul. 1 bulan gitu berarti. Selama 2 bulan. 2 bulan Sumedang. itu setiap hari ya Bu ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 1 hari. Jadi tergantung kemampuan Pemkot dan setempat Pemkotnya, ya. betul. Iya, iya. Oke, kalau untuk ini sih kemarin sebetulnya kita sudah bertemu dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Pendidikan Bu. Untuk Dinas Sosial sudah ada pertemuan dengan BGN, tetapi sepertinya tidak terlalu banyak keterlibatan Dinas Sosial dalam program ini gitu. Untuk dengan Dinas Pendidikan justru belum ada katanya, Dinas Pendidikan belum ada pertemuan gitu ya dengan BGN atau untuk membahas program ini gitu. Makanya untuk hari ini kita pertemuan dengan Dinas Kesehatan, mudah-mudahan memang sudah ada inilah Bu ya, ya seperti adanya percobaan ini, uji coba ini gitu, walaupun belum pernah ada ini ya Bu ya, kepastiannya gitu seperti apa prosesnya nanti gitu ya, belum tersampaikan juga ya Bu ya. Malah Bu Agita, saya tuh herannya begitu ya, dana kemarin di penjelasan dari Pak BGN itu, maksudnya bukan Pak Budi, maksudnya dari BGN ini Bu ya. Nah di BGN itu menyampaikan dana ada di Disdik ya. Nah yang lainnya itu nggak ada sebetulnya mah, di Kemenkes juga tidak pernah Bu menyampaikan sesuatu hal yang bahwa ini kerjaannya nggak ada Bu, tapi justru di masyarakat mungkin atau aparat kita justru lebih mengarahkan ke Dinkes ya. Padahal itu teh bukan tupoksi Dinkes, tapi kalau kami memang kalau kesehatan mah gitu Bu, ya seperti tidak dibutuhkan karena sudah jadi kebutuhan dasar mungkin ya dalam setiap kegiatan memang dibutuhkan kesehatan gitu. Ujungnya tuh yang difokuskannya kesehatan. Saya juga kalau ke lapangan Bu, pasti disposisinya Dinkes lagi, terus itu Disdiknya mah. Iya Bu ya. Ya itu mungkin izin Bu, pembagian kewenangan memang harus jelas. Ya, betul. Karena ini merupakan sebuah hajat besar sekali, yang tentunya resikonya juga besar. Gitu. Jadi memang mungkin Ibu izin Bu sebagai ini perwakilan dari DPD mungkin dapat menyampaikan begitu ya, bahwa sekali lagi punten Bu, malah saya sempat berdebat gitu ya, bahwa masalah makan bergizi ini ya bukan kewenangan kami di lapangan begitu. Asumsinya begini Bu, ketika misalnya saya punya ibu hamil, mempersiapkan dari mulai pemeriksaannya, ibu hamil udah pokoknya udah fix lah, udah optimal kami jaga gitu Bu ya. Begitu saat mau melahirkan di jalan Bu, ada jembatan putus, sehingga ibu hamil tersebut tidak bisa datang ke puskesmas.
Nah, apakah jembatan putus itu harus kami juga yang menyelesaikannya? Kan tidak, gitu Ibu sekalian. Ya, jadi maksud saya adalah di dalam makan siang bergizi ini harus jelas fungsi dan kewenangannya. Ya, karena tidak harus mengukur tinggi badan, berat badan itu orang kesehatan. Dan kita juga gampang ya lihat berat badan, tinggi badan, asal tahu tidak tujuannya untuk apa, mungkin itu Bu ya. Jadi nggak kasar memang nggak asal lah Bu ya. Ada SOP, langkah-langkah untuk mengukur tinggi badan, berat badan itu seperti apa. Contohnya bagi kami untuk mengisi EPP GBM Bu, yang merupakan pendataan balita masalah gizi, itu yang mengerjakannya kader Bu. Ya. Begitu ya. Nah jadi maksudnya apalagi anak-anak pelajar menurut saya sangat bisa begitu ya, untuk dan ibu guru gitu ya, menurut saya sangat bisa begitu untuk memantau bagaimana penambahan berat badannya, tinggi badannya, dan malah bisa menganalisa dan bisa melihat ketika seseorang anak stuck gitu ya atau tidak bertambah gitu, berarti ini ada sesuatu. Nah ini baru bagiannya kesehatan. Itu Bu mungkin izin untuk kewenangannya supaya pelaksanaan makan siang bergizi ini tepat sasaran. Inputnya jelas, outputnya juga jelas Bu, begitu. Jadi mungkin nanti masalah tenan-tenan itu bukan bagian kami begitu ya. Tapi ketika ada masalah keracunan baru kami akan turun. Begitu Bu mungkin Bu. Jadi betul, Bu. harus jelas mungkin kewenangannya. Karena untuk program ini memang program besar yang pastinya akan banyak pihak yang terlibat gitu ya Bu ya. Makin jadi banyak terlibat makin bagus Bu. Ya, jadi supaya memang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagian-bagiannya gitu ya. Dinas Kesehatan di bagiannya masalah mungkin seperti yang tadi Ibu jelaskan, untuk pendidikan juga karena ini pembagiannya ke sekolah gitu, jadi semuanya memang akan terlibat gitu ya Bu ya. Dan untuk pembagiannya juga kan tidak ada tidak ada pemilahan atau kriteria gitu ya Bu, memang sama semua gitu Bu. Penerimanya tidak ada kriteria Bu. Kalau misal yang dari kemarin kita memang semua sekolah SD, SMP, SMA setara gitu, seperti SLB, pesantren itu semua dapat. Kemudian ibu hamil dan menyusui juga tidak ada kriterianya. Kalau yang selama kemarin itu sama itu Bu, mungkin nanti untuk ibu hamil ya, ibu menyusui, nah jangan lagi dari Dinas Kesehatan yang mendatanya gitu ya. Apakah dilibatkan sosial? Mungkin kan sepertinya ada posyandu gitu ya Bu ya, harusnya sudah terdata dengan gitu. Adanya posyandu juga gitu kan. Jangan lagi dari kami lagi begitu Bu ya. Dari masyarakat itu, jadi kan posyandu milik masyarakat ya, bukan milik Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Jadi maksudnya apakah teman-teman dari Dinsos yang tadi ya mengambil data tersebut, nanti pola pembagian makanannya seperti apa, mungkin apakah dikumpulkan di suatu tempat, makan bersama misalnya ya, atau makanannya diantarkan. Nah itu mungkin memang kami jujur belum ada penjelasan terkait hal tersebut. Benar Bu, kalau posyandu ke BPMPDes ke Bu ya. Tapi kan posyandu cuma sebulan sekali ya. Iya betul, kalau posyandu itu sebulan sekali. Makanya itu kadernya kali Bu bisa diaktifkan dari BPMPDes. Ya, makanya itulah ada pembagian itu. Ya, sama kalau kayak untuk sekolah juga bukan untuk tinggi badan anak, berat badan anak itu sebetulnya memang sudah dilakukan sekolah selalu Bu, karena kan dalam rapot pun itu selalu tercantum tinggi badan anak, berat badan anak gitu kan. Itu juga guru kan memang melakukan itu gitu, memang rutin melakukan pengecekan itu. Benar kata Ibu tadi, program UKS-nya harusnya sudah berjalan gitu. Ya, ada UKS di sekolah. Ya itu mungkin kecuali untuk anak yang bermasalah dalam HB rendah seperti Ibu sampaikan itu baru serahkan ke puskesmas, ke ahlinya gitu ya Bu. Jadi semua itu dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing lah gitu, keahliannya masing-masing gitu. Kan di UKS ada jejaring juga. Iya, di situ juga. Ya, dan pasti juga semua sekolah juga ada UKS ya Bu ya. Ada, harusnya ada Bu. Jejaringnya ada. Ada ya. Betul. Seperti itu. Kalau untuk yang kemarin yang SMA belum ada ya Bu ya? Yang uji coba? Oh ada Bu. Ada juga SMA ya? Di Kabupaten Bogor Bu. Oh yang di Bogor itu SMA. Di madrasah betul. Yang boarding school. Betul. Oh yang kemarin kata itu Dinas Pendidikan kemarin menyampaikan yang itu, yang boarding school itu. Ya. Oke. Itu SMA ya? SMA betul. Madrasah Ibu ya? Ya madrasah. Veteran SMA apa ya?
Kalau ini Bu, masalah menu itu baiknya gimana Bu kalau menurut dari kesehatan gitu ya Bu ya? Iya. Izin Bu, kalau kami itu prinsipnya adalah menu seimbang. Ya, izin Bu. Kami itu prinsipnya adalah menu seimbang. Di mana kami Jawa Barat sendiri sebetulnya punya program namanya Sobat Gemas. Sobat Superhero Jawa Barat untuk mengatasi anemia remaja putri dan untuk sarapan bergizi. Jadi kami itu tagline-nya sarapan bergizi sebetulnya Bu. Di mana sarapan bergizi itu sampai ada contohnya kita sebut isi piringku, di mana 30% terdiri dari karbohidrat, 10% terdiri dari sayuran buah-buahan itu Bu, itu ada pengaturannya. Nanti mungkin saya bisa menambahkan. Nah jadi memang kalau secara ideal memang harusnya itu menu seimbang. Tapi seperti tadi saya sampaikan Bapak sekalian, di lapangan mah jadi beda-beda gitu. Ya di mana tadi kalau anak SMP seperti itu polanya, anak SD seperti itu polanya ya. Nah, tapi sekali lagi mungkin kami memang tetap Bu menunggu. Yang penting bagi kami kalau di dinas kesehatan kita sebut dengan gizi seimbang, gitu. Jadi terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, mineral dan vitamin, dan tidak ada susu sebetulnya. Iya, betul. Ya, karena izin Bapak sekalian, setelah saya berdiskusi dengan ahli gizi, mungkin Ibu bentar dengan ahli gizi, menyampaikan justru jangan dikasih susu setiap hari Bu. Khawatir ketika ada yang tidak kuat dengan susu, lalu nanti mencret malah jadi masalah gitu. Jadi susu itu tidak jadi kewajiban. Ya, yang penting adalah gizi seimbang. Ya. Sependapat Bu saya untuk masalah susu. Karena memang kemarin juga kalau misalnya dilihat dari dana ya Bu Hera ya, kan itu kan 15.000 yang katanya jadi 10.000 juga susu, sedangkan mahal gitu. Saya sampaikan juga susu tidak usah gitu sebetulnya gitu. Kalaupun mau dikasih susu juga dengan makanan bergizi ini juga harus berjarak meminumnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau tidak pun sebenarnya tidak masalah gitu. Ya betul. Karena sekarang juga udah bukan yang seperti dulu yang 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang sudah gizi seimbang itu ya Bu ya. Mungkin itu juga masalah gizi seimbang ini masih harus disosialisasi mungkin ya Bu ya, karena masih banyak juga yang masih menganggap 4 sehat 5 sempurna itu. Padahal yang saya tahu ini udah lama kok gizi seimbang juga ya Bu ya, tapi orang masih banyak yang mengenalnya 4 sehat 5 sempurna gitu. Mungkin untuk sosialisasi ini juga masih harus digencarkan gitu, supaya nanti pas dikasih makan gizi gratis kok nggak ada susunya gitu. Jangan sampai ada yang protes itu lagi gitu. Harusnya udah paham masalah ini gitu ya. Kemudian Bu, kalau untuk wadah makanan nih Bu, kan itu kan mungkin akan jadi sampah ya, nanti jadi ada masalah lagi di kemudian gitu kalau menggunakan wadah makanan yang misalnya dus gitu ya, atau plastik yang sekali pakai. Nah itu kan mungkin kalau untuk yang kayak tempat-tempat bekal kayak gitu kan ada standarnya juga ya Bu ya, apa yang bisa yang food grade, yang berapa kali pakai dia. Nah itu gimana ya Bu ya untuk mengatasi masalah wadahnya gitu, wadah makanan yang izin Bu, betul kata Ibu. Jadi kemarin di lapangan itu ada yang dari bahan plastik, ada aluminium Bu, tapi jelas mahal kalau aluminium Bu. Nah kemarin itu memang salah satunya ketika kalau sering dipakai itu kan jadi baunya beda ya Bu, yang plastik itu. Nah sehingga kami juga memang kemarin salah satu yang terpikir begitu ya, bagaimana kalau pemanfaatan wadah makanan itu dimasukkan juga ke tupoksi Bu dan pedoman ketika memakai tempat plastik misalnya, ya berarti harus berapa kali pakai. Itu Bu. Nah itu izin Bu, kami tidak ada kapasitas tahu tentang ilmunya. Dan kalau misalnya akan prasmanan ya, ada prasmanan, apakah anak bawa piring sendiri misalnya, atau buat tempat sendiri dari rumah. Nah itu mungkin banyak hal sih Bu bisa ditepung, tapi memang kami tidak kami sendiri Bu izin tidak mendorong untuk memakai dus itu Bu, karena ini kan kita sekarang di Jawa Barat sendiri kita sedang zero food waste dan zero waste gitu ya. Itu yang sekarang di kami, mohon maaf Bu kalau Ibu kami nanti kan berkunjung ke Dinkes,
makanannya nggak pakai disk lagi Bu. Iya. Dan semua sudah punya komitmen. Kalau udah diambil, nggak habis Bu, maka dibawa pulang. Ya. Gitu, disediakan tisunya, saya ambil bawa pulang, pokoknya nggak boleh ada sampah, gitu Bu. Nah, jadi itu yang sedang kami kembangkan di Jawa Barat, karena nanti kita akan darurat sampah Bu, kalau itu tidak dikembangkan. Begitu Bu, izin. Iya Bu. Juga kan beberapa sekolah kalau catering ada prasmanan ya Bu ya. Jadi itu kan sebenarnya anak-anak bawa misting sendiri dari rumah atau tempat makan sendiri dari rumah, makan di sekolahnya catering tapi mereka prasmanan. Nah kalau untuk itu yang saya rasakan sekarang Bu ya, lalat itu banyak sekali di Bandung. Nah gimana nih Bu untuk ini kan kalau yang makanan prasmanan itu kan terbuka, kadang kan ya ketika kita ambil makanan juga itu kan lalat suka ada datang gitu kayak gitu. Ya, memang sih Bu, kami kemarin lebih baik memakai misting yang tadi sudah disiapkan Bu. Tetapi syaratnya sekali lagi kepada pengelola makanannya, apa tadi disebutnya? Cateringnya itu? Ya cateringnya begitu ya. Jasa boganya. Nah itu diberikan ketentuan saja mungkin Bu, berapa bulan diganti, berapa kali gitu ya, penggunaan ya. Terus cara pencuciannya seperti apa, betul. pengelingannya seperti apa, mungkin itu lebih ditekankan Bu. Izin di buku pedoman itu harus ada. Nambahin sedikit Bu, waktu kemarin uji coba pedoman di kota Cirebon, kemarin cateringnya kita datangin cateringnya juga, terus kita tanya sekolahnya. Jadi gini, catering modal memodalkan yang food grade. Jadi dia anak-anak selesai makan, anak-anak wajib mencuci food grade-nya itu, ditaruh di situ, pagi mereka bawa yang ini yang udah kering bawa lagi. Dibawa pulang ya. Tapi dicuci lagi nggak? Dicuci. Jadi anak-anak wajib cuci, sambil makan dia mencuci tangan, sambil nyuci ininya, disediain sabunnya. Yang modalin semua dari catering, sabunnya itu untuk anak-anak. Jadi belajar untuk mandiri, kata kepala sekolahnya juga dia modal cara mencucinya diajarin awalnya. Jadi catering sama puskesmas bekerja sama untuk cara mencuci food grade-nya itu tempat catering. Iya, bagus itu. Itu di Cirebon yang di SD sama, dua-duanya bukan itu SD 1 SMP 1 Bu. Yang di Cirebon saya minta. Udah waktu kita SD juga udah bisa. Iya, jadi puskesmas sama catering bekerja sama, karena kan pembinaan puskesmas juga, jadi diajarin anak cuci piring. Tidak boleh ada yang berminyak gitu tidurin. Nah, sekolah menyediakan tempat Bu untuk menaruh piring itu dan ditutupin plastik bening. Jadi sudah itu ditutupin. Nah, mereka dari cateringnya bawa pagi di situ yang sudah kering dibawa lagi untuk besok lagi gitu ya. Ini baru jadi muter ya. Buat cadangan gitu. Seperti itu yang di Cirebon Bu. Alhamdulillah di Sumedang mah dicuci sama ibu PKK. Ibu PKK karena nah itu Bu tugas kami juga puskesmas kemarin alhamdulillah sudah mengkursusin ibu-ibu PKK yang mengolah pangannya karena kewajiban. Jadi ibu PKK itu juga punya sertifikat khusus penjama. Yang nantinya juga kalau misalkan dia tidak di situ lagi, ya kalau bisa sih jangan Bu. Karena hotel-hotel itu meminta yang kerja di dapurnya hotelnya itu yang sudah punya sertifikat penjama. Itu bisa Bu laku. Justru itu yang dicari yang hotel-hotel yang udah punya kursus penjama. Makanya nanti ya alhamdulillah bisa mandiri atau bisa kerja di restoran gimana itu di Sumedang lagi diproses untuk kursus penjama. Itu aja Bu. Terima kasih. Kalau Cirebon sudah seperti itu, nggak tahu kabupaten lain sebelumnya. Karena kalau pas dicoba saya ke sana gitu sama Kemenkes sama orang badan gizinya. Oke. Itu yang di Sumedang. Nah untuk ini juga Bu, ada aja gitu yang alergi makanan misalnya gitu. Kira-kira gimana nih antisipasinya? Misalkan kita kasih telur, ada yang alergi telur ternyata, tapi sedangkan menu mungkin yang terjangkau telur mungkin ya gitu atau ayam gitu. Nah ini gimana ya Bu ya antisipasi untuk anak yang alergi makanan tertentu? Betul Bu. Kemarin kami sudah lupa saya menyampaikan kepada Ibu. Jadi memang harus ada data awal Bu. Data awal kepada orang tua, mungkin selembar kertas yang disampaikan makanan apa saja termasuk susu Bu. Ketika tidak puas susu terus ada alergi itu disampaikan. Dan kemarin betul Bu, ada anak yang alergi telur gitu ya, mereka tidak diberikan telur Bu. Jadi sama ibu PKK-nya diberikan makanan lain. Kemarin yang dari Sumedang itu seperti itu. Jadi memang mereka sudah mendata. Sudah ada datanya dulu ya. Jadi memang mungkin tahap awal sekarang sebetulnya Dinas Pendidikan ya menyampaikan kepada
orang tua sekolah gitu ya untuk mulai mendata mungkin ya, itu tahap awalnya gitu, untuk dinas pendidikan ya. Dan juga desa ya harusnya ya mendata ibu hamil dan ibu balita menyusui ya. Iya, baik, terima kasih Bu. Karena ini juga saya baru kepikiran juga, ini gimana kalau untuk yang alergi gitu kan, karena memang ada aja sih gitu, sudah ada aja Bu. Kemarin juga ada Bu dari sekitar kemarin itu kan 240 anak ya di SD ini Sumedang, Jati Gede ya, lalu di satu lagi juga sama 200-an. Nah ketika dipisahkan, saya malah tahu itu kenapa itu ini Bu untuk yang alergi katanya. Berarti bagus. Gitu saya tahu sudah ada antisipasinya gitu berarti kan ya. Itu kenapa kita untuk alergi Bu, ternyata ada yang alergi telur. Iya, karena kan nanti kalau misalkan itu ya anaknya makan malah jadi masalah baru ya Bu. Betul, ya Bu. Iya betul Bu. Iya. Oke, ada lagi mungkin dari Bu Hera tambahan atau dari yang lain? Enggak, teman-teman yang mau nambahin? Tema nambahin? Kalau untuk yang ini kurang lebih udah ini ya, udah terjawab. Kebersihan sudah, keamanan pangan udah. Boleh nanya. Izin saya Misha Indira dari Ilmu Politik. Sebelumnya mohon izin juga kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama ini, bagaimana strategi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan program ini, terutama di daerah-daerah terpencil, karena ada beberapa program gitu yang seringkali menjadi masalahnya itu pada pendistribusian yang tidak merata, terutama ke daerah-daerah kecil. Nah, yang kedua ini saya mengangkat satu kasus di mana ada yang waktu itu teman-teman juga mungkin udah pada tahu yang viral di video TikTok atau Instagram gitu, tentang salah satu sekolah SMK di Bogor di mana makan siangnya itu tidak lengkap gitu, tidak ada nasi sama telurnya, gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu dalam kasus tersebut, dan adakah sistem pengaduan jika kasus tersebut terulang kembali seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Meisha. Pada prinsipnya ini program untuk semua. Jadi mau terpencil, tidak terpencil ya ini harus semuanya gitu. Dan yang kedua, dimanapun yang namanya program Meisha, pemerintah tidak akan selesai kalau hanya pemerintah saja yang antisipasi, yang aktifnya. Jadi disinilah peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Ya sehingga ibu sekalian tadi tanda kutip mungkin ke depan ada misalnya gerakan mahasiswa pendukung makan siang bergizi, keren gitu ya. Jadi relawan betul, ya relawan. Kami siap. Misalnya gini, yang seperti kami di Jawa Barat itu KKN harus tanding Bu. Kemarin kami sudah bertemu dengan berapa ya 60 rektor secara langsung, 110 secara Zoom. Jadi hampir 170 rektor kemarin dikumpulkan Bu. ITB, Unpad, Unisba, UPI, dari semuanya hadir ya, Ujani dan sebagainya, untuk sama-sama memakai KKN ini, KKN tematik stunting, itu ibu sekalian. Dan termasuk makan siang bergizi ini. Jadi betul, misalnya mahasiswa dalam masa liburnya kan lama tuh ya, lumayan ya dari mulai ini. Nah, ayo kita jadi gerakan mensukseskan makan siang bergizi ini. Apapun teman-teman sekalian yang bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan yang tidak komplit? Ya manusiawi lah mungkin ya teman-teman. Dan tadi kembali lagi kepada keaktifan masyarakat. Kan tinggal bilang aja gitu ya. Ini nggak ada telurnya, gitu. Jangan digede-gedein gitu. Ya karena jangan hanya karena masalah kecil yang harus jadi sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia. Hanya karena masalah kecil itu jadi masalah besar. Gitu. Jadi kita sudah terbiasa. Masyarakat kritis harus begitu ya, tapi harus solusi gitu. Jadi kita tidak saja bagian jadi kritikal, mahasiswa tidak saja bagian dari yang mengkritik, tapi ayo kita jadi bagian solusi. Gitu ya teman-teman sekalian. Misalnya TPS sama, saya mah mau bertanggung jawab tiap hari Senin datang ke SD
Cihampelas kalau di Bandung ya. Lalu sebelahnya Teresa, saya mau Selasa yang akan melihat misalnya ya, atau membantu minimal distribusi makanan, membantu guru-guru, atau saya mau tiap bulan dari kami, dari universitas kami, dari Teteh nggak menyebutkan di universitas mana? UIN. Oh, dari UIN. Dari UIN saya akan membantu pengukuran timbang badan dan berat badan di SDA, SDB. Wah, luar biasa Teh. Ya, jadi artinya sekali lagi ini adalah niat pemerintah yang luar biasa. Tapi pemerintah tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari teman-teman masyarakat. Ya, termasuk juga teman-teman mahasiswa. Gitu ya Teh? Nah, jadi ketemu sesuatu cuma kurang telur, kurang ini, tinggal bilang aja ke baterainya, nggak ada telur gitu, jangan heboh kata saya mah. Tapi nggak apa-apa. Jadi pembelajaran ya, bahwa jangan sampai asal si penjamah kita penjamah makanannya begitu mungkin ya, kita ya. Mungkin si penjamah ibu ini mah ya kepada anak-anaknya, penjamah makanannya supaya lebih teliti. Betul. Gitu ya Bu ya, dalam menyiapkan makanannya. Betul. Dan tapi penerimanya juga kalau misalnya pas dibuka, kok saya mah nggak ada ininya, itu kan ada yang lagi ada penjamanya ya, tinggal ditanya aja gitu ya Bu ya, mungkin kelewat atau gimana. Karena khawatir Bu, ini kan menurut saya sesuatu yang baik begitu ya. Jadi kalau hanya bagian kecil aja gitu ya yang jadi masalah, malah jadi menjelekan gitu ya. Takutnya masyarakat gitu ya, negatif ke programnya ya, Bu, ya. Padahal coba kalau Teteh pernah lihat ya, nanti kita lihat anak-anak SD terutama di tempat-tempat desa seperti itu, dapat makanan tuh sampai gini ditanya, sampai saya sedihnya ya, adek sok mam hayam di bumi Tara, bayang nggak Teh? Gebek dalam hati, ya Allah gitu ya. Ini iya betul. Jadi mereka tuh udah makan daging berapa kan? Jadi manja Ibu. Makan daging berapa dalam sebulan berapa kali? Dan anak kecil kali nggak ngerti sebulan sih. Osok Tara mam daging Tara, cina gitu ya. Nah jadi itu mungkin ya teman-teman sekalian, bahwa makan siang bergizi ini memang menurut saya sangat baik ya. Jadi tinggal tadi kalau saya mungkin cerita secara pribadi, sekali lagi banyak masalah di dalamnya ya, tapi kalau kita tidak memulai ya mau kapan lagi ya, tinggal bagaimana nanti ketika ada masalah dicari solusinya gitu ya. Karena namanya pedoman bisa diperbaiki ya Teh, juknis bisa diperbaiki kan, yang nggak bisa diperbaiki hanya Al-Quran. Itu saja Bu. Mungkin ini untuk adik-adik mahasiswa gitu di sini, dengan mungkin ada yang sudah hadir dari waktu hari Senin juga ya, mungkin bisa melihat gitu, ini adalah salah satu proses dalam kita mewujudkan program pemerintah gitu dalam pemberian makanan bergizi gratis ini. Semuanya pasti tidak mudah, prosesnya panjang, prosesnya banyak, yang terlibat juga banyak di sini gitu, yang perlu kita perhatikan juga banyak, yang masih harus kita perbaiki juga banyak gitu. Jadi dari adik-adik mahasiswa di sini yang hadir di sini dan dari yang kemarin bisa tahu gitu ya, jadi pengetahuan juga untuk kalian, proses mewujudkan program makan siang gratis ini tuh panjang loh gitu, nggak mudah juga gitu. Jadi nanti mungkin bisa ya seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, bisa ikut membantu, bisa ikut mungkin mensosialisasikan juga gitu, seperti itu. Atau bisa bantu ikut cuci piringnya gitu ya. Nah, kan ada diajarin juga ya Bu ya, cucinya juga nggak mudah gitu. Gitu seperti hal yang masa sih cuma cuci piring, tapi luar biasa loh. Karena ini kan tiap hari gitu loh Teh. Kerjaan itu besar banget ya. Kami saja Bu izin ya, yang hanya memberikan makanan tambahan 2 minggu, 20 hari, itu tuh berat untuk para kader. Ya apalagi ini sepanjang tahun, gak tahu sampai tahun kapan. Nah tapi ya kan Bu ya. Nah, jadi perannya nanti Bapak punten bukan sesuatu yang hina ya, membantu hanya cuci piring aja. Kalau saya mau aja Bu, amalan gitu tanya Bu, mana gampang lagi, nggak usah berpikir ya, cuci ke piring udah beres. Tapi luar biasa dampak gitu. Iya betul. Izin Bu Vini, nyambung yang tadi lagi, seperti yang tadi Ibu bilang bahwa
kalau bisa bantu-bantu juga dari mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswanya pengen bantu, itu bisa ngubungin kemana atau mereka melalui jalur apa. Terus kedua lagi, kan tadi dia bilang bahwa ada makanan yang kurang aja di TikTokin ya, di TikTokin. Berapa besar itu pengaruh media sosial buat lingkungan kita sekarang ini. Jadi kalau bisa media sosialnya dipakai buat sosialisasi, Betul, sosialisasi program-program pemerintah. Sehingga jangan dicari yang jeleknya dulu, karena posisinya untuk dapetin satu program bagus ini aja, lihat ibu-ibu ini udah sampai turun kemana-mana loh ini, gitu kan. Sehingga harus dicari dulu solusi internalnya dulu sebelum dibagikan bisa ke banyak orang, seperti itu. Saya kira seperti itu ya Bu. Ya betul Bu Hera, betul sekali, luar biasa media sosial ini sangat besar Bu Adita ya. Saya juga termasuk yang kaget begitu ya, bahwa dulu ingat dulu ya teman-teman, dulu saya tidak berpikir bisa Zoom ya, mana mungkin Zoom gitu ya. Begitu udah Covid mah Zoom deh butuh ya Bos. Jadi memang luar biasa betul. Dulu kita TikTok mungkin cuma buat main-main. Ternyata sekarang ya orang juga, jangankan ada adik lah, temen saudara saya sendiri juga begitu ada TikTok langsung, ini benar ini tuh penyakit ini tuh, nah misalnya seperti itu. Jadi luar biasa Bu, ternyata dengan adanya era digitalisasi ini TikTok menjadi mungkin hampir 90% ya bisa mempengaruhi pendapat pribadi mungkin ya Bu ya. Lalu tadi bagaimana? Nah Ibu Bapak sekalian, karena ini adalah proyek besar, proyek merata, ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dimanapun teman-teman berpijak, disitulah teman-teman bisa membantu. Jadi tidak ada yang mengkoordinir. Ya kalau menurut saya pribadi, karena tadi sekali lagi ini kan hanya sifatnya adalah relawan ya, tadi membantu mencuci, membantu membagikan kepada anaknya atau kepada ibu hamil, itu sifatnya mungkin tidak menjadi kewajiban. Jadi ini hanya sifatnya hanya karena kepedulian kita saja. Ini menurut asumsi saya sekalian. Jadi kalau menurut saya dimanapun kita berpijak, disitulah kita bantu proses makan siang bergizi ini. Mau di ibu hamil, mau di ibu buteki, mau ibu teki atau ibu menyusui ya, lalu mau di poskestren, mau di SD, itu mah gimana teman-teman aja. Yang penting ada satu hajat besar Indonesia di mana semua merata, dimanapun nggak boleh ada yang nggak sampai kebagian gitu, dan disitulah bisa kita bantu. Ketika misalnya di sini mah nggak ada masalah, mohon maaf, udah kami mah orang berada misalnya ya, misalnya saya bantu aja mau di SMK penaburnya tuh gitu ya, tapi bantulah di tempat-tempat yang memerlukan bantuan ya, terutama tadi teman-teman bilang apakah di tempat terpencil ya, ataupun mungkin di desa-desa. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena ini proyek besar, pasti semuanya butuh bantuan ya, dan carilah tempat-tempat yang menurut teman-teman memang layak untuk dibantu gitu mungkin atau sudah memfasilitasi pertemuan ini. Kalau saya prinsipnya tadi seperti curhat sebetulnya ya, tapi senang Bu, karena selama ini kita memang jujur saja belum menerima tadi ya Bu, pedoman sekali lagi tetap itu hanya asumsi pribadi, jadi bukan sebuah kebijakan baik atau arahan pimpinan dan sebagainya, tidak ada. Hanya kami dalam hal ini masih menunggu pedoman ya, lalu SOP dan sebagainya buat kita izin, dan mungkin nanti ketika ada baiknya juga ketika ini sudah ditetapkan, memang baiknya dibahas kembali mungkin ya bersama-sama Bu ya. Kan senang Ibu bisa diskusi seperti ini. Hatur nuhun atas fasilitas yang disampaikan oleh DPD RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, Bapak semua yang telah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini bermanfaat, dan kita semua tentunya sangat mendukung program pemerintah pemberian makanan bergizi gratis ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan ya segala persiapannya ya Bu ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Saya demikian dari saya, kita tutup aja ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anita, terima kasih Bu Vidi dan Bu Wiwis sudah hadir, dan terima kasih mahasiswa semua yang sudah ikut acara hari ini. Bapak juga terima kasih atas masukannya. Izinkan saya ngambil kesimpulan sedikit dari acara kita hari ini. Pada hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat baru menerima sosialisasi saja dari program dan Kemenkes
Untuk panduan dan pedoman pelaksanaannya belum ada. Akan tetapi Pemprov Jawa Barat dalam hal ini sudah mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan melalui pilot project yang sudah dilaksanakan. Di Jawa Barat, di beberapa kabupaten kota sudah dilaksanakan uji coba program dengan waktu yang bervariasi. Di Kabupaten Sumedang, uji coba dilakukan yang paling intens adalah 3 bulan. Dari uji coba di beberapa kabupaten kota, Dinas Kesehatan Jawa Barat mencoba untuk mengevaluasi sebagai bahan masukan dan antisipasi, seperti yang tadi diterangkan sama Bu Vini mengenai persyaratan mengikuti menjadi penyedia makanannya, terus standarisasi makanan dan lain-lain, penyimpanan maupun pembuangan makanan sisanya seperti apa. Masukan dari Bu Agita adalah mencoba untuk mengatur menu makan untuk anak-anak, sehingga nanti di bagian Bu Anissa ya tadi ya, di bagian promosi promosi dapat disosialisasikan bedanya antara makanan 4 sehat 5 sempurna menjadi makanan gizi seimbang, menu gizi seimbang. Terus yang kedua, kemasan makanan baiknya adalah kemasan food grade apabila memang menggunakan kemasan, atau baiknya digunakan kemasan seperti yang terjadi di Cirebon ya Bu ya. Cirebon. Iya. Ketiga, data awal anak dan orang tua disampaikan untuk mengantisipasi apakah anak tersebut memiliki alergi suatu makanan atau tidak. Begitu juga dengan data tumbuh kembang anak yang diberikan dari masing-masing sekolah bisa dikumpulkan melalui Dinas Pendidikan. Demikian yang bisa saya simpulkan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.